Oke, shalom Bapak Ibu teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi di program Jesus Way pada hari ini. Saya dipercayakan untuk membawa program ini. Bapak Ibu teman-teman, kalau kita menilik ke belakang, kita melihat bagaimana manusia itu, kita melihat bagaimana arah atau tujuan atau maksud daripada Tuhan untuk menciptakan manusia. Apakah manusia itu diciptakan satu dengan yang lain itu berbeda? Ataukah Tuhan menciptakan manusia untuk maksud yang dalam tanda petik, untuk maksud yang untuk mengotak-ngotakkan manusia, dengan maksud untuk membuat manusia yang satu menjadi lebih tinggi daripada manusia yang satu. Tapi sebelum kita lanjut dan lebih dalam kepada apa yang akan kita bahas, saya bawa kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, pada hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh menyaksikan tayangan ini. Kiranya Engkau saja yang beracara, bertutur kata melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga apa yang menjadi kerinduan keinginan Tuhan boleh tersampaikan pada saat ini. Biarlah setiap kami yang menonton tayangan ini memperoleh pembaharuan budi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu teman-teman, di edisi Jesus Way ini saya diminta ini temanya apa gitu ya dari tim media. Saya katakan saya tidak tahu gitu. Saya belum dapat judul seperti itu dan sebagainya. Tapi tiba-tiba pagi ini tadi di seperjalanan entah kenapa ada suatu dorongan di dalam diri saya dan saya mengulas lagi apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Oh ya, karena ini programnya ada Jesus Way, saya mengambil tema, udah ini aja sih, mengikut Yesus gitu ya. Perihal mengikut Yesus. Nah Bapak Ibu teman-teman, kita tahu bahwa kekristenan itu atau yang namanya Kristen itu adalah ditafsirkan atau diberikan label Kristen, yaitu orang-orang yang mengikut Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ada suatu hal yang saya diskusikan bersama istri saya gitu ya, beberapa hari kemarin gitu. Jadi ketika kita melihat seseorang gitu ya, dan tampaknya wow sekali gitu ya, dan rasanya dibandingkan dengan saya gitu ya, sangat jauh sekali gitu. Seperti langit dan bumi kalau saya boleh menggambarkannya. Bagaimana di situ saya mencoba membandingkan diri saya yang ternyata wah gak ada lawan gitu ya. Saya masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Cuman di sini Bapak Ibu teman-teman, saya ingin mengulas ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman. Bisa kita buka di dalam Matius pasal 5.
dari ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Di sini di ayat 1 ini bercerita momen atau peristiwa Bapak Ibu teman-teman ya, yang dicatat sama Alkitab. Saya tekankan lagi, ini adalah momen atau peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Berarti ini kejadian benar-benar terjadi. Kejadian gitu ya. Bahwa pada waktu itu ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Ada suatu momen, ada suatu peristiwa. Real manusia Bapak Ibu teman-teman ya. Lanjut di ayat kedua. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, lanjut. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sampai di sini dulu. Ini menjadi bahan perdebatan hangat saya dengan istri saya. Kenapa Tuhan mencatat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Karena orang miskin, harta kekayaannya mereka hanyalah Tuhan Yesus. Di dalam kesukaran mereka, di dalam kebodohan mereka, di dalam ketidaktahuan mereka, di dalam ketidakmengertian mereka, di dalam segala serba kekurangannya mereka, mereka bilang harta mereka ialah Tuhan Yesus. Percaya atau tidak Bapak Ibu teman-teman, saya melihat bahwa tidak ada yang lebih hebat antara aliran gereja yang satu dengan aliran gereja yang lain. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu teman-teman, tidak ada yang hebat aliran gereja yang satu dengan aliran gereja yang lain. Karena Alkitab mencatat bahwa itu sebagai tubuh Kristus. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, dan lain sebagainya. Dan semua organ tubuh Kristus itu berfungsi. Bayangkan kalau tidak satu saja hilang gitu ya, otomatis akan ada fungsi yang hilang. Tetapi pasti akan ada penyesuaian, persesuaian gitu ya. Ketika ada bagian yang hilang. Contoh, ketika mata hilang satu, otomatis dia akan persesuaian menggunakan satu mata seperti ini. Atau mungkin ketika kedua matanya tidak berfungsi, otomatis semua organ tubuhnya yang lain diperlebar kepekaannya, mulai dari indera peraba, kemampuan otak untuk mengingat. Saya ketemu satu orang teman yang seperti itu, dan orang ini the best gitu ya. Alkitab itu di luar kepala Bapak Ibu teman-teman. Saya kalah dapat orang ini. Jadi apa? Ada persesuaian. Tetapi yang intinya adalah ketika satu hilang, maka yang lain pun akan tidak berfungsi. Nah Bapak Ibu kembali kepada topik yang kita bahas tadi di ayat ketiga, mungkin ditampilkan lagi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oke.
Bapak Ibu, saya ajak kita semua berlogika. Kita ajak kita semua untuk menggunakan akal sehat manusia kita. Kira-kira kalau kita miskin tidak punya apa-apa, apakah kita bisa berbahagia? Pada konteks apa kita bisa berbahagia? Tapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Karena pada momentum itu orang banyak berbondong-bondong datang dan Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Saking banyaknya orang, Tuhan Yesus harus naik ke atas bukit. Untuk apa? Agar ketika Tuhan berbicara, angin tuh membawa suara sampai ke depan gitu ya. Bagaimana menggunakan angin untuk perantara suara? Mungkin dalam imajinasi saya. Karena kalau di zaman sekarang kan kita menggunakan mikrofon, menggunakan speaker untuk memperkeras suara. Zaman Tuhan Yesus kan tidak ada mikrofon speaker. Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Coba lihat di ayat 1 tadi, mohon dibuka lagi ayat 1. Kita belajar Bapak Ibu teman-teman ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, catat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Setelah ia duduk berarti berdiri posisinya ya. Kan setelah ia duduk berarti Tuhan Yesus berdiri dong. Murid-muridnya datang. Oke. Lanjut ke ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Oke, sampai di sini. Kita pakai nalar lagi, pakai akal sehat kita. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia pada saat kita berduka cita? Bagaimana? Kita dalam momentum kehilangan seseorang nih. Seseorang. Itu otomatis ada sesuatu rasa yang hilang. Dan kita tidak akan bertemu dengan orang itu lagi selamanya. Terkecuali kita dikumpulkan sama Tuhan di bumi yang baru. Oke. Bisa ditayangkan lagi ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Oke, garis bawahi kata dihibur. Kita lanjut ke ayat kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, sampai di sini dulu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan di sini? Karena Tuhan menggunakan bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan itu artinya multitafsir Bapak Ibu teman-teman. Kita bisa menafsirkan seperti bagaimana kondisi kita. Karena setiap manusia itu diciptakan Tuhan berbeda-beda. Berbagai macam karakter ada di dalam manusia. Yang satu dengan yang lain berbeda. Nah, di sini dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Artinya apa Bapak Ibu teman-teman? Seseorang yang lemah lembut. Seseorang yang menjaga eksistensinya, menjaga keberadaannya, menjaga tutur katanya, menjaga tingkah lakunya, menjaga hidupnya. Tidak menjadi serupa dengan dunia. Tidak menjadi serupa dengan apa yang dunia ajarkan. Tidak menjadi serupa
dengan apa yang dunia sedang tren saat ini. Oke, 2024 itu momen yang sangat luar biasa. Akan ada banyak hal terjadi, Bapak Ibu teman-teman. Tetapi ingat, dikatakan sama Alkitab, berbahagialah. Karena kenapa, Bapak Ibu teman-teman? Ketika itu terjadi, di posisi itu kita masing-masing diperhadapkan dengan porsi kita masing-masing terhadap masalah yang kita hadapi. Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau makin kencang kita doa sama Tuhan? Oke, ini adalah momentum yang sangat menentukan ke depannya. Berbahagia orang yang lemah lembut tadi dikatakan di ayat kelima. Oke, kita lanjut ke ayat ke-6. Ayat ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saya baca, Bapak Ibu semua masing-masing bisa menyimaknya dengan baik. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oke, sampai di situ dulu. Bapak Ibu teman-teman, saya mendapati semakin kesini keadaan itu menjadi semakin tidak menentu ya. Semakin tidak menentu, keadaan itu sepertinya chaos, sepertinya kacau. Tetapi kita harus tetap hidup. Sepertinya tidak ada sesuatu yang menggebrak gitu ya. Tidak ada sesuatu gebrakan yang bagaimana gitu ya. Tapi kita harus survive, kita harus hidup. Situasi ini menjadikan kita memiliki dua pilihan. Akankah kita mengikuti yang dunia katakan? Mengikuti apa yang dunia katakan? Atau kita mengikuti apa yang Tuhan katakan? Silakan Bapak Ibu teman-teman searching sosial mediamu, apakah yang banyak itu adalah hal firman Tuhan atau dunia? Karena apa yang kita lihat dan apa yang tertampil di situ adalah pribadi kita. Karena AI atau artificial intelligence itu menggunakan logaritma, apa yang kita tonton paling banyak itu yang akan muncul. Di sosmed saya lebih suka menggunakan TikTok, itu lebih muncul kepada pertama tentang keguruan gitu ya. Karena saya seorang guru. Otomatis bagaimana menyiapkan modul ajar, bagaimana ice breaking yang asik buat anak-anak, seperti itu. Bagaimana cara membuat kurikulum dan lain sebagainya. Yang kedua tentang finansial, karena saya sadari saya orang paling bodoh untuk hal finansial. Saya orang paling bodoh gitu ya. Saya sadari itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi saya membekali otak saya untuk tidak jadi sangat bodoh itu ya. Setidaknya pintar gitu ya. Bapak Ibu teman-teman, itu yang terjadi gitu ya. Yang ketiga, tentang informasi update tentang daerah saya. Yang lagi ramai tentang pilkada nih. Oh, muncul deretan tek gitu ya. Tentang politik pun sering muncul di TikTok saya. Dan itu saya mengisi otak saya untuk terus untuk terus punya progres kayak gitu. Walaupun tidak baik-baik amat juga gitu ya. Karena banyak orang khotbah di sini itu ya
mempernyatakan yang baik-baik aja gitu. Saya tidak begitu setuju dengan hal itu. Karena kenapa? We are human. Kita ini manusia. Kita tidak bisa mempernyatakan diri kita seperfectnya Tuhan. Karena kita tetap punya kelemahan. Hanya orang yang pernah berbuat jahat yang paham bagaimana orang itu bisa berbuat jahat. Hanya orang yang pernah jatuh dalam dosa yang tahu bagaimana orang itu bisa jatuh dalam dosa atau orang itu akan jatuh ke dalam dosa. Tinggal bagaimana kitanya mau atau tidak mengulurkan tangan untuk menarik orang itu. Bapak Ibu teman-teman, 2024 ini bukan tahun yang main-main. Saatnya kita berprogres Bapak Ibu teman-teman. Saatnya kita untuk melakukan sesuatu buat diri kita. Setidaknya ada satu momentum buat kita untuk bisa berpikir kreatif. Untuk apa yang bisa kita kembangkan. Atau berpikir kreatif untuk mengembangkan apa yang sudah ada. Atau menunggu momentum yang Tuhan kasih. Beberapa saat ini Bapak Ibu di otak saya banyak sekali yang ingin saya kerjakan. Banyak sekali yang ingin saya kejar. Tapi berdasarkan dengan pengalaman saya, ketika saya menggunakan otak saya untuk mengejar itu, saya boncos Bapak Ibu teman-teman ya. Bahasa orang sekarang gitu ya, boncos itu. Atau rungkat gitu ya. Enggak gacor gitu ya itu. Maaf ya Bapak Ibu saya menggunakan istilah-istilah kayak gini ya. Supaya mau lebih mudah masuk nih ke kita gitu ya. Kenapa? Karena saya mengandalkan otak saya. Tapi saya tidak melihat momentum Tuhan nih maunya kemana arahnya. Dan dalam posisi ini saya belajar untuk lebih diam. Dan mengamati dan melihat apa yang bisa, apa yang terjadi. Dan bagaimana saya bisa masuk tanpa perlu gerasak gerusuk gitu ya. Saya sambil mengajar Bapak Ibu teman-teman ya mengenai apa yang terjadi. Oke. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita balik dulu ke ayat ke-6. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kita catat kata kebenaran. Oke, apa itu kebenaran? Dan kita garis bawahi lagi kata lapar dan haus. Apa itu lapar dan haus? Oke, sampai di sini dulu. Nah, kita mengenal di dalam diri manusia itu ada yang namanya passion ya. Ada gelora, ada suatu tenaga di dalam diri itu pengen loncat gitu ya. Pengen mengerjakan yang terbaik sebaik-baiknya apa yang bisa kita kerjakan. Oke. Tapi kita lihat dan saya melihat keadaan sekarang itu tidak baik-baik saja gitu ya. Bahkan apa yang dicatat sama Alkitab itu sudah menjadi seperti dongeng saja. Sudah seperti cerita saja. Sudah seperti sebuah legenda saja gitu ya. Tidak penting gitu. Sekedar hadir ibadah, sekedar datang, selesai ibadah, doa makan, doa syafaat, doa berkat, cepat-cepat dah ke meja makan gitu ya. Kalau lagi ibadah keluarga gitu. Tidak lagi menjadi esensinya. Sekedar saja. Menjadi orang Kristen ya sekedar saja. Gitu. Menjadi orang Kristen ya sudah. Apa yang mau dikata. Ketika kejadian seperti ini ya sudah. Seperti inilah momen saya. Seperti inilah hidup saya gitu.
tidak lagi menitik beratkan Tuhannya. Tidak lagi menitik beratkan bahwa saya punya Tuhan. Bahwa saya miliknya Tuhan. Sudah sepantasnya lah saya harus mengandalkan Tuhan. Seperti itu. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu teman-teman. Bangun tidur buka handphone. Bangun tidur sudah mulai dosa masuk. Bangun tidur sudah gak tahu kemana ada pikiran gitu ya. Tapi Bapak Ibu teman-teman, tidak pun saya mempernyatakan ini pun tidak membuat saya tidak melakukan itu. Justru karena saya melakukan itu juga beberapa kali pun, makanya saya mempernyatakan ini Bapak Ibu teman-teman. Bagaimana di momen saat ini sudah sangat susah kita menemukan orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Pun saya merasa dalam diri saya sendiri. Nah, di sini message atau pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui saya dan untuk saya juga gitu ya. Dan untuk Bapak Ibu teman-teman juga yang menyaksikan ini. Oke, kita lanjut ke ayat ke-7 tadi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke, sampai di sini dulu. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Teruslah berbuat baik, walaupun orang tidak membalasnya dengan kebaikan juga. Teruslah berbuat baik, walaupun orang menjahati kita. Teruslah berbuat baik, walaupun orang siap menodongkan pisaunya ke kita. Tetaplah berbuat baik walaupun orang di belakang kita menyatakan yang namanya keburukan dan kebusukan kita. Teruslah berbuat baik. Karena yang menjadi penilai kita bukanlah apa yang manusia nilai, tapi yang menjadi penilai kita adalah apa yang Tuhan kasih nilai buat kita. Oke, lanjut ke ayat berikutnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, inilah progres Bapak Ibu teman-teman ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika bangun pagi, oke, sampai di sini dulu. Ketika bangun pagi, siapa yang akan kita lihat? Tuhan kah? Atau smartphone kita gitu ya? Atau ketika kita bangun pagi, kita melihat, kita mencari Tuhan kah? Dengan kita men-scrolling handphone kita, mungkin kita mencari yang namanya khotbah-khotbah, mencari yang namanya apa yang influencer rohani Kristen yang sampaikan ke kita gitu. Untuk mengajarkan otak kita gitu ya. Apa yang terjadi setelah bangun pagi? Di situ menandakan apakah kita mencari Tuhan atau tidak. Karena dengan kita melakukan itu Bapak Ibu teman-teman, kita akan melihat bagaimana Allah bekerja untuk kita sepanjang hari itu. Oke, lanjut ayat berikutnya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, sampai di sini dulu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, di sini diceritakan bahwa kita
anak-anak Tuhan, itu tugasnya adalah membawa damai. Tugasnya kita adalah dimanapun kita berada, orang-orang di sekeliling kita tempat bekerja, itu memperoleh asas manfaat dalam hidup mereka oleh kita. Bagaimana hidup kita itu bermanfaat untuk orang. Nah, bagaimana di sini dikatakan bahwa berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Betapa keren bukan ya? Wah, si A ini hebat ya. Oh, pantas dia pelayanan. Orang ini hebat ya. Oh, pantas dia itu sering beribadah, dia suka beribadah. Dan akan menjadi batu sandungan, Bapak Ibu teman-teman, kalau kita melakukan kebalikannya. Tetapi itu akan menampakkan apa yang terjadi di akhir zaman. Dan itu akan makin terlihat, Bapak Ibu teman-teman. Dan Bapak Ibu, ini semua adalah progres. Oke. Dan progres itu tidak bisa terjadi secara instan. Seperti kita masak mie, kasih air panas, kasih bumbu, tunggu semenit 2 menit jadi dah, tinggal makan. Tidak. Progres itu ada proses di dalamnya. Dan proses itulah kenapa Tuhan katakan berbahagia orang miskin dan lain sebagainya. Karena Tuhan tahu manusia pada waktu itu yang datang belajar sama Tuhan. Sehingga Tuhan naik ke atas bukit itu orang-orang yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Tapi orang-orang yang kemampuan menengah ke bawah atau mungkin level bawah yang terbawah, orang-orang itu yang mencari Tuhan. Orang-orang itu yang datang sehingga Tuhan naik ke atas bukit untuk berbicara. Karena orang-orang itu yang mencari Tuhan. Bukan orang-orang yang punya duit, bukan orang yang punya kaya, yang punya kekayaan. No. Tapi orang-orang itu yang mencari Tuhan. Oke. Makanya Tuhan kata berbahagia orang miskin. Lanjut kita habiskan dulu ayatnya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Oke. Dianiaya loh ini sudah. Dianiaya oleh kebenaran. Sebab mereka yang empunya kerajaan surga. 2024 kita tidak mengalami hal itu lagi. Tapi sebelumnya kita sampai ada yang namanya teologi penderitaan. Itu sampai ada yang martir, Bapak Ibu teman-teman. Dianiaya oleh kebenaran. Di zaman now, zaman ini, tidak lagi dianiaya oleh karena kebenaran. Tapi dianiaya oleh apa yang dunia katakan. Dianiaya oleh apa yang terjadi saat ini. Dianiaya oleh tren. Dianiaya oleh you miskin, you nothing, gitu ya. Zaman sekarang, bagaimana you punya uang, you punya power, dan you punya power, you punya harga di mata orang banyak, dan orang melihat hargamu dari apa yang kamu punya. Itu tidak salah. Tapi menjadi tidak sesuai yang Tuhan rancangkan. Karena ketika hal itu terjadi antara dua, antara kekayaan kita yang menguasai kita, atau kita tetap memegang teguh Tuhan. Dan itu tidak mudah. Karena kenapa? Next kita akan pelajari hal itu. Kenapa tidak mudah? Lanjut dulu ayat berikutnya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Ini lebih kompleks lagi masalahnya ya.
Berbahagialah kamu jikalau karena aku, karena Tuhan. Pertama, dicela. Yang kedua, dianiaya. Yang ketiga, difitnah untuk segala yang jahat. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhannya. Oke. Dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya, dicela, dianiaya, dan difitnah segala yang jahat. Ada suatu peristiwa untuk suatu kebenaran itu bisa disumirkan dan tiba-tiba kita yang tidak melakukan apa-apa, kita tidak melakukan seperti apa yang diceritakan, timbul-timbul kita yang menjadi seseorang jahat di situ. Tapi di sini dikatakan oleh karena aku. A-nya huruf besar. A-nya berarti Tuhan Yesus. Karena ketika itu terjadi, Bapak Ibu teman-teman, kita sudah memegang bagian kita, yaitu percaya sama Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kita dicela, kita dianiaya, kita difitnah sesuatu yang jahat oleh karena Tuhan. Maka kita patut berbahagia. Karena dengan demikian, terujilah siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum mengalami ini, berarti belum sampai sini levelnya. Kalau saya mungkin keluar telinga kiri atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena saya sudah mengalami hal ini, Bapak Ibu teman-teman. Saya dicela, saya dianiaya, saya difitnah. Untuk sesuatu yang saya katakan, I'll do it for you Lord Jesus. Why aku mengalami ini? Why aku dijatuhkan? Why aku direndahkan? Why Tuhan? Aku melakukan segiat-giatnya sama Tuhan. Kenapa orang-orang dekatku menyatakan aku yang salah? Sampai pada satu titik, stop Tuhan, aku tidak mau lagi. Di mimbar Tuhan ini saya menceritakan ini Bapak Ibu teman-teman. Kalau saya memberkata kata yang salah, maka saya akan kena masalah itu. Di depan mimbar ini saya katakan, aku lakukan terbaik buat Tuhan. Kenapa orang-orang terdekatku mempernyatakan aku yang salah? Aku yang tidak benar, aku yang tidak baik. Sampai saya ngambil keputusan, stop Tuhan, aku tidak mau lagi. Aku letakkan itu. Walaupun setelah itu aku mengalami yang namanya kekeringan gitu ya. Saya mengalami yang namanya tidak lagi memperoleh sesuatu yang dekat sama Tuhan. Ya gitu. Walaupun dengan progres sekarang pun ada banyak yang saya lewatkan. Bapak Ibu teman-teman berbahagialah kalau sudah mengalami hal itu. Oke? Karena dengan demikian terujilah kita sebagai anak-anak Allah. Lanjut. Ayat yang terakhir. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya bacakan sekali lagi. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhannya.
Berat ya. Tidak mudah loh melakukan ini. Enak banget Tuhan Yesus bilang. Bersukacita dan bergembiralah. Karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garis bawahi, dikasih tulisan bold, dikasih besar, dikasih tanda petik lagi. Telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau boleh memilih nih, manusia nih, logika berbicara, aku pengennya Tuhan tuh hidup enak Tuhan. Pengennya punya duit. Pengennya tuh santai, menikmati. Tidak perlu capek-capek berjerih lelah. Sudah ngikut Tuhan, capek-capek. Disuruh apa? Harus mengalami dianiaya seperti nabi-nabi yang sebelum kamu gitu ya. Nabi-nabi itu apa artinya? Orang-orang yang bekerja sama Tuhan. Yang bekerja buat Tuhan. Sudah giat nih, pengennya tuh hidup enak nih. Ternyata harus dikatakan bersukacita dan bergembiralah kalau mengalami hal-hal itu. Karena teruji lah kita. Bapak Ibu teman-teman, pesan Tuhan hari ini, message-nya kepada kita, biarlah jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan maunya kita. Biarlah kita mengalir sama Tuhan. Bukan kita yang kontrol hidup kita. Tapi kita serahkan sama Tuhan untuk kontrol hidup kita. Pada saat bangun pagi, siapa yang kita cari? Tuhan kah atau handphone kita? Bapak Ibu teman-teman jangan bilang saya katakan begini ini saya tidak melakukannya ya. Saya juga melakukan itu loh. Kadang-kadang saya pun cari handphone saya. Ketika saya lagi dalam masa sukar, sakit nih kondisi Tuhan. Gak punya uang ini. Sakit banget prosesnya. Saya buka handphone saya jualan gitu ya. Saya mulai cari, saya belajar, ini kayak gimana, ini kayak gini, kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana gitu. Walaupun akhirnya ya tetap gitu-gitu aja gitu ya. Oke, besok Tuhan, bangun pagi siapa yang kita cari? Bangun pagi kita turut sertakan Tuhan tidak dalam hidup kita. Ini menjadi pekerjaan kita masing-masing yang mulai sekarang kita jadikan gaya hidup kita. Oke, Bapak Ibu teman-teman terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.